Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita. Kita wali terlebih dahulu membaca Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah melanjutkan kemarin makalah yang ke 27. Kemarin kan makalah yang ke apa? 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu wal ashrun. Maqalah yang ke-20 sabi'ah niki keliru. Iki kalau wingi. Ini. Al-maqalatus sabi'atu wal ashrun, maqalah yang ke-27. An Sa'd bin Hilalin. Nah niki salah ketik, mesti ada teng kitab ini bin Hilal niku Bilal. An Sa'd bin Hilalin rahimahullah, dari Sa'ad bin Hilal, semoga Allah merahmatinya. Annal abda idza adznaba, kata beliau, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya manusia, ya abdun dia hamba Allah, Abdullah hambanya Allah. Annal abda, atau kalau di awal bisa innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu idza adznaba, apabila dia terlanjur berbuat dosa, jika ia telah berbuat dosa, minallahi ta'ala alaihi, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi bi arba'i khisalin, maka ia tetap akan mendapatkan 4 hal. Mestinya ini bagian dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Orang yang berbuat dosa ini dari keistimewaan umat Rasulullah Muhammad. Walaupun dia telah berbuat dosa, itu masih saja dia mendapatkan fasilitas dari Allah.
Sementara umat-umat terdahulu misalnya Nabi Adam misalnya, ketika berbuat salah sekali aja langsung diturunkan dari surganya Allah. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad ini diantara istimewaannya ya semua karena rahmatnya Allah. Itu masih tetap diberikan 4 fasilitas ini. 4 hal ini masih tetap diberikan. Yang pertama yaitu la yuhjibu anhu ar-rizku, tidak dihalangi rizkinya. La yuhjibu anhu, tidak dihalangi darinya apa? Ar-rizku, rezekinya. Nah, walaupun dia maksiat, ya tetap aja oleh Allah diberikan hidup. Dulu umatnya Nabi Musa itu ketika protes ya, ketika umatnya Nabi Musa itu, kami tidak akan beriman, la yu'minu, apa? Kami tidak akan beriman hatta narallaha jahrotan. Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu itu, kepada Allah, sampai kami akan melihat langsung secara nyata. Lah ini langsung disambar petir umatnya Nabi Musa itu, sampai mati semua. 70 orang yang dibawa oleh Nabi Musa, kila 40 orang yang dibawa ke Bukit Tursina untuk jadi saksi bahwa Musa itu memang benar-benar menerima wahyu. Nah, ketika yang menerima wahyu kan Nabi saja. Nabi Musa kan tumbuh di sini. Nabi Musa naik mojok sendiri gitu ya. Kemudian dia menerima wahyu Allah, datang lagi ke kaumnya yang tidak jauh dari situ. Ini sudah dapat Taurat. Nah, kaumnya ini yang lama loh. Ini kalau menyendiri tiba-tiba kayak ngomong sendiri ya. Terus tahu-tahu ngaku dapat wahyu dari Allah itu. Ya kami gak percaya kalau belum melihat Allah secara langsung. Akhirnya dimatikan semua oleh Allah. Tapi namanya Nabi Musa itu ya dia maka disebut kalimullah, langsung berkalam dengan Allah. Ya Allah, ini orang ini mau tak jadikan saksi bahwa aku menerima Taurat itu. Nah kok dimatikan semua, nanti saksinya siapa itu? Suruh menghidupkan, akhirnya dihidupkan lagi. Jadi mungkin tadi ya semaput lah gitu. Tapi mati dalam kisah itu ya, orang yang sabar petir itu mati semua. Kemudian dihidupkan lagi. Karena memang Nabi Musa itu membawa ini jadi saksi. Loh kok orang yang jadi saksi matikan semua ini. Jadi Nabi Musa, ya Allah ya hidupkan lagi ini, nanti jadi saksi saya kalau kembali kepada kaumnya. Nah, tapi umat Nabi Muhammad ini kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, ini tetap rizkinya gak dihalangi. Maka walaupun orang itu maksiat, orang kafir sekalipun, ya tetap saja rizkinya mengalir. Ini yang pertama. Wala yuhjibu anhu as-sihhatu. Yang berikutnya adalah wala yuhjibu anhu, dan tidak dihalangi darinya apa? As-sihhatu, kesehatannya. Walaupun tukang maksiat ya sehat walafiat. Makanya jenengan misalnya kok iki wonge ahli maksiat kok tetap sehat. Iki sing taat kok ngeri-ngerian nah. Jadi memang itu semua ya perencanaan Allah. Jadi yang memberi oleh Allah, beri sehat, diberi kekuatan itu ya, atau dikurangi oleh Allah itu ya terserah Allah.
Jadi ini yang kedua, orang yang berbuat dosa ternyata tetap mendapatkan fasilitas dari Allah. Di antaranya ya tidak dihalangi untuk mendapat kesehatan. Maka walaupun orang itu tidak pernah ibadah kepada Allah, bahkan tukang maksiat pun ya lemu-lemu, sehat-sehat misalnya. Maka jangan lihat sehatnya itu. Pokoknya kita sudah berjalan di jalan yang benar, taat kepada Allah pun sudah benar. Masih kok misalnya ya, taat tapi lor-loron misalnya. Dan kemudian wah jangan-jangan ini sing bener sing maksiat itu, jangan. Itu bukan menjadi ukuran. Ukuran benar dia ketika kita sudah berjalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sudah benar. Yang berikutnya yang ketiga, wala yuzharu alaihi. Wala yuzharu alaihi, dan tidak diperlihatkan kepadanya apa adzanbu, dosanya itu. Jadi kejelekannya oleh Allah tadi ini diperlihatkan. Wala yudharu alaihi, jadi tidak ditunjukkan aib-aibnya oleh Allah. Wala yu'aqabuhu ajilan, dan yang terakhir yang keempat, orang yang berbuat dosa itu wala yu'aqabahu, dan tidak diazab oleh Allah ajilan, dengan segera. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu kalau berbuat dosa ditangguhkan. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa di antara kasih sayangnya Allah itu terhadap umatnya Rasulullah ini, ketika ada orang berbuat maksiat dibiarkan oleh Allah. Ketika orang berbuat maksiat di malam hari ditangguhkan, enggak segera diadab, agar dia diberi kesempatan untuk bertaubat di pagi hari. Kok pagi hari berbuat maksiat ditangguhkan oleh Allah sampai malam hari, dengan harapan di akhir siang harinya itu dia akan bertaubat, diberi kesempatan. Nah, inilah di antara rahmat Allah kepada umat Rasulullah. Sekalipun dia berbuat dosa, ini tadi dia tetap mendapatkan 4 fasilitas. Tidak dicabut satu rizkinya, tetap dikucurkan. Padahal kalau kita misalnya atau jenengan jadi bos lah, anak buah melanggar kan ya potong atau ditahan lah, tidak berapa haknya. Tapi inilah bedanya bos manusia dengan kalau kita itu adalah Allah bosnya, Tuhannya. Jadi Allah satu tetap memberikan rizkinya, tetap diberi sehat, bahkan tidak ditayangkan, tidak dipertontonkan kepada orang lain aibnya, dosanya, dan tidak diadab langsung. Karena Allah senang kalau nanti ada orang bertaubat itu. Jadi ini diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat. Maka dalam satu hadis itu dikisahkan bahwa Allah sangat senang kepada orang yang taubat. Bahkan lebih senang daripada orang yang kehilangan ontanya. Onta itu di punggungnya ada bekalnya. Jadi orang musafir di tengah hutan atau padang pasir atau tengah hutan, bekalnya di situ, minumnya di situ, makanannya di situ, hilang. Kemudian dia cari ke sana kemari, sudah putus asa, kesel kabeh,
Gak bisa lagi berusaha cari kemana, sudah gak ada orang yang dimintai tolong. Dia duduk di bawah pohon sambil merenungi nasibnya. Kenapa gak makan? Alamat gak minum, bisa saja dia mati di makan binatang buas di hutan itu. Ketika putus asa itu, tiba-tiba di belakangnya kedengaran ontanya datang. Kalau di hadis itu digambarkan menderum. Untane napa langsung gereng gitu, kayak sapi kayak mah. Loh, saking senenge dicekel di untane langsung sujud sampai salah, saking seneng ini sampai salah ngucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Saking senengnya sampai keliru. Maksudnya ya Allah, engkau Tuhanku, aku ini hamba. Kuali. Jadi sampai keliru ucap, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking seneng ngomong sampai keliru. Loh, itu Allah lebih senang daripada orang yang senang seperti itu kepada orang yang bertaubat. Nah, bon. Nyantol mau nih. Bon. Berikutnya kita lanjutkan al-maqalatu as-samitmatu wal isyrun. Maqalah yang ke-28. Al-maqalatu as-saminatu wal ishrun, maqalah yang ke-28. Wa an Hatim al-Asam radhiyallahu an, dari Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu salah seorang ulama besar, ya, seorang wali yang hidup pada masa khalifah dinasti Abbasiyah. Beliau ini hidup pada masa awal dinasti Abbasiyah. Waktu itu khalifahnya, ya, khalifah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur. Nah, ini beliau ini senang mencari ilmu. Anaknya 9 perempuan semua. Jadi suatu saat beliau ini rindu ingin belajar ke Mekah, kepingin ketemu dengan para ulama di sana sambil berangkat umroh, pergi umroh, kemudian mau tinggal di sana, ketemu dengan beberapa ulama yang dia ingin berdiskusi di sana. Nah, ini kan meninggalkan keluarganya. Padahal kalau dulu perjalanan haji atau umroh itu ya berbulan-bulan. Istrinya mulai bingung. Wah, ini bagaimana ini? Bekalnya ini biasanya kalau pergi ke sana paling tidak ya 5 sampai 6 bulan baru kembali. Perjalanan darat dari Baghdad, dari Irak ke Mekah itu. Apalagi untuk belajar. Jadi untuk diskusi dengan para ulama. Beliau sudah ulama besar saat itu. Tapi masih senang belajar itu. Nah, kemudian istrinya ini bagaimana nanti nasib anak-anak kita, makannya dari mana ini, bekalnya gak cukup untuk dalam waktu 5 sampai 6 bulan. Paling ini 1 bulan sudah habis. Tapi jawabnya beliau apa? Hatim ini, yang memberi rizki kalian itu bukan aku tapi Allah. Jadi aku ini akan bepergian mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Mencari ilmu itu perintah Allah. Mencari ilmu itu yang sesuatu yang dicintai oleh Allah. Pasti Allah tidak akan membiarkan
orang yang mencari ilmu dan keluarganya ini yang ditinggalkan ini mati kelaparan. Nah ini akhirnya ya beliau berangkat. Di antara anaknya itu dari 9 itu perempuan semua, tinggal ada satu yang kecil, paling kecil. Itu usianya mungkin belum balik lah, masih kecil. 9 tahun, seorang perempuan juga. Ini hafal Quran. Ini yang menenteramkan ibunya juga. Karena yang gelisah itu ibunya, karena yang ditinggal harus membiayai anaknya sekian banyak. Singkat cerita, waktu berjalan ya sudah benar. Hari itu, tak tahu yang sudah hari keberapa atau minggu, bulan keberapa, ditinggal suaminya ini. Bekal makannya sudah habis. Di rumahnya nggak ada makanan apapun. Hanya ada air saja. Nah, ini mulai ya, pagi itu ya sudah tidak tahu. Ibunya gelisah, anaknya itu yang kecil yang menenangkan. Dibacakan ayat-ayat yang bahwa Allah itu yang memberi rizki siapa saja yang dikehendaki. Nanti kalau Allah berhendak memberi rizki ya pasti akan didatangkan. Singkat cerita, mulai siang, agak siang itu cuaca sangat panas itu, tiba-tiba setelah sholat duhur mungkin ada orang yang ngetuk pintu rumahnya, ditok-tok, salam. Anaknya yang paling kecil, perempuan yang paling kecil ini biar, karena nggak ada orang yang salam, orang laki-laki, biar ibu, biar saya yang membukakan pintunya. Nah, ini kan anak kecil, tapi pinter anaknya, cerdas, hafal Quran. Ketika ditotok, dia buka, orang bertanya, ini rumah siapa? Orang itu, ini ayahnya ada, mohon maaf ayah saya nggak ada. Dia nggak bisa mempersilahkan masuk, karena di rumah nggak ada orang laki-laki, ayahnya nggak ada. Ayahnya kemana? Ayah ceritakan dia pergi sedang mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah, mencari ilmu. Dia tanya lagi, boleh aku minta air? Anaknya jawab, alhamdulillah, dengan senang hati. Terima kasih Anda meminta yang kami punya. Seandainya Anda meminta yang lain, sungguh kami akan sedih. Karena di rumah ini sudah tidak ada apapun selain air sejak pagi tadi itu. Jadi keluarganya ya puasa semua. Akhirnya dia penasaran, ini rumahnya siapa? Dengan jawaban anak tadi itu, alhamdulillah Anda minta yang kami punya, sehingga kami senang. Diambilkan air putih yang ada, mungkin karena punya sumur juga dulu ya, minum dari sumur langsung dari. Akhirnya dia bertanya, ini rumahnya Hatim. Hatim siapa? Hatim Al-Asom. Ini Kiai Hatim, kan sudah dikenal Kiai Hatim. Rumahnya nggak ada makanan sama sekali. Ternyata ini rombongan, orang ini perwakilan rombongan utusan dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang sedang lewat dengan rombongan pasukannya dari satu misi ya penumpasan tentara pemberontakan atau apa, satu perang gitu, lewat daerah situ. Diceritakan dia kepada Khalifah itu, ini rumahnya Hatim Al-Asom, ulama yang terkenal, tapi tidak ada makanan sejak pagi. Ceritakan akhirnya sudah Abu Ja'far Al-Mansur itu, Khalifah itu nyumbang. Karena mereka datang, rombongan itu lewat tadi membawa banyak hartanya, pasukan dengan pasukannya. Akhirnya Khalifah ini memerintahkan mengambil sekantong uangnya sama sebagian barang yang dibawa, dan dia lewat di depan situ. Khalifah mengatakan, man yuhibbul khalifah falyaf'al ma fa'aluhul khalifah. Siapa yang senang kepada khalifah, pengikutku yang setia,
ikuti yang aku lakukan, yang dilakukan khalifah. Nah, khalifah itu nyumbang uang itu, dilemparkan karena nggak ada orang, dilemparkan di pintu itu, rumahnya buka, ada anak kecil tadi, yang perempuan-perempuan nggak memunculkan diri, dilemparkan ke rumahnya. Semua pasukan melemparkan, nyumbang banyak, sampai dikisahkan ya pintunya nggak bisa ditutup karena banyak, ya sembako, ya uang, ya macam-macam. Jadi akhirnya penuh dengan rizki. Nah ini Hatim, di antara makolanya ini dari Hatim al-Asam ini. Qala, beliau berkata, man sarrafa arba'an ila arba'in wajada al jannata. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara. Jadi barang siapa yang berpaling atau meninggalkan arba'an, 4 hal, ila arba'in, menuju 4 hal yang lain. Jadi meninggalkan 4 perkara karena 4 perkara yang lain, maka wajadal jannah, dia telah meraih surga. Siapa yang meninggalkan 4 hal ini demi melakukan 4 hal yang lain, maka dia telah meraih surga. Apa itu? Yang pertama yaitu an-nauma ilal qabri. Siapa yang meninggalkan tidur demi alam kubur. Nah, maksudnya orang enak-enak tidur malam, enak-enak tidur, dia bangun karena berharap nanti di alam kuburnya itu dia akan diselamatkan dari siksa kubur, berarti dia itu sudah meraih surga. Yang pertama yaitu orang yang rela meninggalkan kenikmatan tidur demi keselamatannya di alam kubur. Yang kedua, wal fakhro ilal mizan, yaitu orang yang al fakhur, meninggalkan sesuatu yang dibanggakan. Apa itu? Ya orang harta punya banyak, jabatannya tinggi, kan sesuatu yang dibanggakan. Tapi ini dia rela tinggalkan demi supaya nggak berat-berat hisapnya nanti. Jadi banyak orang yang dengan banyaknya kekayaan mestinya kan menjadi kebanggaan, tapi dia suka berbagi. Kenapa? Terlalu banyak nanti berat timbangannya, hisapnya berat. Nah, pada hakikatnya orang yang seperti ini orang yang sudah meraih surga. Warrohata ilas siroti. Yang ketiga yaitu warrohata, itu orang yang rela meninggalkan santai-santai. Roha itu istirahat, leha-leha, santai-santai, senang-senang bisa artinya. Dia tinggalkan waktunya istirahat untuk ibadah kepada Allah. Jadi dia tinggalkan waktu santainya itu diisi dengan ibadah karena berharap dimudahkan oleh Allah perjalanan ke Siratal Mustaqim, menyerbangi sirat itu. Ya pada hakikatnya dia sudah meraih surga. Yang terakhir, yang keempat yaitu wasyahwata ilal jannati, orang yang meninggalkan syahwatnya demi surga. Berarti hakikatnya orang itu sudah mendapatkan surga. Yang pertama yaitu an-nauma ilal qabri, meninggalkan kenikmatan tidur demi alam kubur. Wal fakhra ilal mizan, meninggalkan kebanggaan, pangkat, jabatan, harta benda demi
meringankan timbangan amal, meringankan hisabnya yaumul mizan. Warrohata ilas sirati, meninggalkan santai-santai, diisi dengan ibadah kepada Allah, diisi dengan amal soleh. Dan yang keempat yaitu orang yang meninggalkan kenikmatan atau kesenangan syahwatnya demi kenikmatan surganya, maka pada hakikatnya orang ini sudah meraih surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Makatan wonten kirang langkung pun nyuwun hapunten.